Perkenalkan, nama saya Priti Juni Sasabila. Saya dari kelas 10 RPLA absen 15. Saya di sini akan menjelaskan materi HTML sebagian pengertian. Nama saya Muhammad Rifati bisa dipanggil Fatih. Saya dari kelas 10 RPLA dan akan menjelaskan pada bagian sejarah dan perkembangan HTML itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Sultan, bisa dipanggil Zaki. Saya dari kelas 10 RPLA di sini akan menjelaskan proses praktek perkodingan HTML. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Hidayati. Saya dari kelas 10 RPLA. Di sini saya akan menjelaskan materi HTML mengenai elemen. HTML adalah bahasa markup standar yang biasanya digunakan untuk membuat dan menyusun teks halaman web. HTML memungkinkan kita untuk mengatur teks, gambar, tautan, video, dan elemen sehingga dapat ditampilkan oleh browser sebagai sebuah halaman web. HTML bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup yang menggunakan tab-tab untuk menandai elemen-elemen pada halaman 1, 2, dan 3. Sejarah HTML 1991, HTML 1.0 diciptakan oleh Tim Berners-Lee di CERN Eropa. Itu dibagi dokumen ilmiah antar peneliti. Fungsinya sangat sederhana, hanya teks, link, dan gambar. Belum ada tabel, warna, atau desain. 1995, HTML 2.0 ditetapkan sebagai standar resmi oleh ETF, Internet Engineering Task Force, mulai mendukung formulir atau prompt untuk input data, tabel, gambar yang lebih toksik. 1997, HTML 3.2. HTML 3.2 dirilis oleh W3C atau World Wide Web Consortium, mendukung JavaScript, CSS, sederhana tapi lebih canggih, dan elemen baru seperti font. 1999, HTML 4.01. Jadi versi HTML yang paling populer di awal 2000-an, mulai memasukkan struktur HTML dan desain CSS, mendukung elemen seperti div dan span. 2000, XHTML. HTML yang ditulis dengan aturan ketat XML, lebih disiplin tapi terlalu kaku, sehingga tidak semua orang suka. 2014, HTML 5 versi sekarang resmi dirilis oleh W3C atau World Wide Web Consortium, mendukung video, audio, animasi, canvas, local storage, dan desain responsif, lebih cepat, ramah mobile, dan tidak butuh plugin tambahan seperti Flash. Nah, elemen yang pertama yaitu elemen struktur. Elemen struktur digunakan untuk membentuk kerangka dasar halaman web dan membantu mengorganisasi konten secara semantik. Contoh yang pertama yaitu main, bagian utama konten halaman yang paling penting. Yang kedua yaitu nav, menampung tautan navigasi untuk website. Nah, yang ketiga yaitu title, judul halaman yang muncul di tab browser. Nah, elemen yang kedua yaitu elemen teks dan konten. Elemen teks dan konten digunakan untuk menuliskan dan mengatur isi teks. Contoh yang pertama yaitu P, paragraf teks. Contoh yang kedua yaitu A, tautan hyperlink ke halaman atau sumber lainnya. Yang ketiga yaitu B, atau pembatas baris. Nah, elemen yang ketiga yaitu elemen multimedia dan media yang digunakan untuk menempatkan konten multimedia pada halaman. Contoh yang pertama yaitu audio untuk membuat audio. Contoh yang ketiga yaitu video untuk mengisikan video. Nah, elemen yang terakhir yaitu elemen formulir dan interaktif yang
digunakan untuk membuat formulir dan elemen interaktif. Contoh yang pertama yaitu form, untuk membuat formulir. Contoh yang kedua yaitu input, elemen input data seperti tombol, checkbox, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu button atau tombol klik. Nah, elemen-elemen tersebut memiliki peran penting dalam membuat struktur halaman web menjadi teratur, mudah dibaca, dan baik oleh pengguna maupun mesin pencari. Itulah elemen-elemen yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Saya di sini akan memberikan codingan HTML untuk pemula. 1. Deklarasi awal. Memberitahu browser kalau file ini adalah dokumen HTML5, wajib ada di awal. 2. Tag. Semua isi website harus ditulis di dalam tag. 3. Bagian kepala atau head. Bagian ini tidak terlihat langsung di halaman, isinya untuk informasi tentang website. Misalnya, website pertamaku. 4. Bagian tubuh atau body. Semua isi yang terlihat di layar, teks, gambar, dan list ditulis di dalam body. 5. Judul utama adalah heading atau judul besar, ada dari H1 sampai H6, makin besar angkanya makin kecil ukurannya. 6. Paragraf, untuk membuat teks paragraf. 7. Subjudul ditambah daftar hobi. Judul tingkat 2 lebih kecil dari judul tingkat 1. Unordered list, daftar dengan tanda bulat. List item, isi daftar. 8. Link, ancor untuk membuat hyperlink. Href untuk membuat alamat tujuan. Blank untuk membuka di tab baru. 9. Gambar, image untuk menampilkan gambar. Search untuk alamat atau link gambar. Alt untuk teks alternatif jika gambar gagal dimuat. Dan yang terakhir, penutup untuk menutup bagian body dan HTML.